Nusantara ini begitu luas dengan ragamnya yang amat banyak, mulai dari kebudayaan hingga sumber daya alam yang melimpah membuat kita seakan tak pernah puas untuk mensyukuri pesona Nusantara. Begitupun dengan kepercayaan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Sebagian kelompok masih ada yang mempercayai hal-hal yang berbau mistis, tak terkecuali masyarakat di Indramayu. Bukan hanya satu, melainkan terdapat 5 tempat yang dipercaya oleh masyarakat yang mengandung unsur-unsur mistis. Lalu, tempat-tempat apa sajakah yang dipercaya masyarakat Indramayu? Mari kita simak berikut ini. Di nomor 1 ada makam Mbah Buyut Tambi. Komplek makam yang terlihat mencolok dengan warna merahnya ini menurut legenda dapat memberikan keberuntungan bagi siapa saja yang melakukan tirakat di sana. Setiap harinya, ada saja orang yang berdatangan ke tempat ini untuk meminta keberuntungannya, mulai dari bisnis yang sukses hingga kemudahan dalam mendapatkan jodoh. Meski sering dikunjungi oleh orang-orang, makam ini dinilai memiliki aura mistis yang sangat kuat. Hal ini tampak pada keanehan, yakni ketika para pengunjung berniat mengambil foto pada saat di dalam makam, maka foto makam tidak akan tampak ataupun secara tiba-tiba kameranya menjadi rusak. Menurut juru kunci makam ini, Buyut Tambi tidak memperbolehkan orang-orang mengabadikan area di dalam ruangan makam. Sosok Buyut Tambi sendiri merupakan legenda dari Indramayu yang mana ia telah berhasil membabat seluruh hutan dengan kesaktiannya dan menjadikan area tersebut sebagai desa Tambi. Kisah mistis lainnya datang dari seorang camat yang tidak percaya akan mitos dari makam tersebut. Ia pun dengan sengaja tidak melepas sepatunya ketika memasuki area makam. Nah, ketika pulang dan sudah sampai rumah, entah kenapa ia malah tidak bisa melepaskan sepatunya sama sekali. Di nomor 2 ada jembatan Eretan. Menurut warga sekitar, jembatan ini telah berdiri tegak sejak zaman penjajahan Jepang dan terkenal memiliki cerita mistis yang mengerikan. Ketika melintas di jembatan ini, para pengendara diwajibkan untuk membunyikan sebuah klakson. Hal tersebut sebagai tanda atau bentuk permintaan izin mereka kepada para penghuni jembatan. Konon, kalau ada pengendara yang tidak membunyikan klakson, maka pengendara tersebut akan mengalami kecelakaan yang mengerikan. Selain itu, ada pula kisah dari seorang tukang becak yang mana mereka sering digoda oleh makhluk halus yang menyamar sebagai penumpang. Ketika menghantarkan penumpang tersebut, sang penumpang akan menghilang secara misterius. Ketika sadar, para tukang becak tiba-tiba sudah berada di area pemakaman. Sangat ngeri sekali. Di nomor 3 ada situs Buyut Banjar. Di dalam situs ini, kamu akan mendapati puluhan monyet yang dengan bebas berkeliaran di area situs komplek. Monyet-monyet tersebut diyakini berjumlah 41 ekor. Lalu apa hubungannya antara kehadiran monyet, area situs, dan mitos masyarakat? Konon, ke-41 ekor monyet yang ada di area situs Buyut Banjar merupakan para prajurit dari sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Raja Suryanegara. Pada saat itu, untuk membangun sebuah bendungan guna mencegah terjadinya kebanjiran, sang raja memanggil 41 orang prajurit. Namun, karena ke-41 orang prajurit tersebut datang terlambat, sang raja menjadi murka dan mengutuk mereka semua menjadi monyet. Contoh hal mistis yang pernah terjadi di sini adalah dulu pernah ada seekor monyet yang ketabrak mobil dan tewas di tempat. Para warga bahkan turut menguburkan monyet tersebut. Anehnya, ketika dihitung jumlah monyet yang ada di tempat tersebut masih sama, yakni 41. Kisah mistis lainnya dari seorang pemuda yang nekat mencuri seekor monyet di area situs tersebut untuk dipelihara. Namun, baru beberapa hari pemuda tersebut langsung mengembalikan monyet yang dicurinya karena mendapat banyak gangguan mistis di rumahnya. Di nomor 4 ada jembatan Sewo. Ketika kamu lagi mudik dan melewati jalur Pantura menuju arah Jawa Tengah dan sekitarnya, kamu pasti pernah melewati sebuah jembatan yang dimana banyak orang yang di tengah memegang sapu dan sejenisnya. Mereka ini bukan petugas kebersihan, melainkan warga sekitar yang tengah bersiap-siap mengambil receh dari pihak pengendara yang lewat. Hal ini tidak terlepas dari keangkeran sebuah jembatan yang bernama Jembatan Sewo. Konon, banyak sekali kecelakaan maut yang terjadi di sini. Hal itu diyakini dilakukan oleh para penghuni jembatan yang meminta tumbal. Nah,
Untuk mencegah hal buruk terjadi, para pengendara diwajibkan melempar receh keluar sebagai salah satu ritual tolak balap. Jembatan Sewa sendiri menurut legenda merupakan tempat peristirahatan terakhir dari seorang penari ronggeng yang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Ia bersama keluarganya datang ke tempat tersebut untuk bunuh diri karena merasa malu akibat telah melanggar janji. Ia pun kemudian berubah menjadi sosok buaya putih. Nah, konon juga sosok buaya putih inilah yang sering mengganggu para pengguna jalan dan bahkan sering menelan korban jiwa dari para pengendara. Itulah yang membuat jembatan Sewa ini menjadi sangat angker. Di nomor 5 ada Sungai Cimanuk. Kalau kamu bertanya kepada masyarakat Indramayu perihal tempat yang paling angker dan seram, mereka pasti akan menjawab Sungai Cimanuk. Hal ini tidak terlepas dari seringnya makhluk halus menampakkan diri, baik itu siang, sore, ataupun malam hari. Mulai dari tuyul, buaya putih, hingga suara gamelan Jawa kerap hadir di tempat ini. Warga sekitar pun menjuluki sungai tersebut sebagai kerajaan siluman besar. Julukan tersebut diberikan lantaran para warga percaya kalau di bawah sungai ini terdapat sebuah kerajaan gaib. Salah satu cerita mistis yang muncul dari sungai ini adalah cerita dari seorang ibu-ibu yang mengalami koma selama 2 bulan lamanya. Pada saat koma, ia mengaku dibawa ke kerajaan siluman untuk dipekerjakan sebagai seorang juru masak di dapur kerajaan gaib tersebut. Selain itu, ada pula cerita dari para pekerja jembatan yang mengaku kerap diganggu makhluk halus ketika membangun jembatan di atas sungai Cimanuk. Mulai dari munculnya berbauan busuk secara tiba-tiba hingga penampakan dari makhluk halus.